Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Rahmat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan Ramadan di Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama, perolehan infak dan sedekah melalui canceling pada tarawih malam kemarin sebesar Rp190.000. Jadi total perolehan infak dan sedekah melalui canceling sampai dengan malam ini sebesar Rp2.391.000. Tidak lupa kami mewakili pengurus DKM Al-Ikhlas menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas infak dan sedekah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga infak dan sedekah yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, penceramah dan imam sholat tarawih pada malam besok adalah yang terhormat Bapak Haji Edi Purwanto. Sedangkan penceramah dan imam sholat tarawih pada malam ini adalah yang terhormat Bapak Haji Dedi Ridwan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Dedi Ridwan kami persilakan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sholat Isya berjamaah dan dilanjut dengan sholawat tarawih. Sudah tidak terasa kita saum ke 11 ya, Pak. Sudah 10 hari terlewat 11. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang 11 hari terakhir ini, tadarus kita, tarawih kita, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, ada kedua kebahagiaan katanya orang yang melakukan berpuasa, yaitu yang pertama tak kala dia berbuka puasa. Sebab kita mulai dari imsak, mungkin dari adzan sampai buka kurang lebih 12 jam tidak makan dan tidak minum. Jadi itu kata Rasulullah, kita menahan lapar dan haus. Sebab terasa juga sama kita, ya alhamdulillah sekarang 3 hari cuaca mulai panas, jam 12 sudah uyang-uyang. Jadi kita diuji sekarang, banyak rumah makan yang buka lagi. Waduh, istilahnya udah biasa lagi ya. Udah kayak jadi yang makan cuman kakinya aja kelihatan. Jadi itu udah godaan juga bagi kita yang WhatsApp ya. Maka dari itu kata Rasulullah, nanti begitu kita pas adzan maghrib, tuh alhamdulillah kita istilahnya menikmati apa yang telah kita tahan dari subuh sampai maghrib. Itu suatu kenikmatan kata Rasulullah pada waktu berbuka. Yang kedua adalah nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena ibadah itu langsung yang menilainya Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusannya nanti kita insya Allah akan bertemu langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Nah itu dua keutamaan atau kebahagiaan bagi orang yang
melakukan puasa. Tapi kata Rasulullah juga banyak yang melakukan puasa nanti cuma lapar dan dahaga saja mendapatkan. Kamin soimin laisalahu ila ju'u wal atasu. Banyak sekali umatku yang saum, yang puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, cuma lapar aja dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi sekarang udah mulai 11 hari terakhir, udah mulai ada undangan-undangan buka bersama dan sebagainya, udah marak lagi lah. Pas adzan maghrib langsung makan sampai isya nggak pada sholat. Jadi istilahnya puasa tapi tidak sholat gitu kan, istilahnya itu sayang gitu. Jadi yang kewajibannya sholat, yang kita sedang berpuasa tapi tidak dilakukan sholat maghrib. Kebanyakan itu kebablasan. Jadi rata-rata mereka lupa gitu. Nah itu yang kata Rasulullah disayangkan gitu. Jadi cuma nahan lapar dan haus saja. Nah untuk ini ceramah ini saya dikasih materi sama panitia yaitu budi pekerti. Nah, judulnya itu. Budi pekerti artinya tingkah laku, peringai atau akhlak kalau dalam Islam itu. Jadi budi pekerti itu artinya tingkah laku, peringai, akhlak. Ada dua akhlak menurut Islam itu yaitu akhlakul karimah yang baik dan akhlakul mazmumah yaitu akhlak yang jelek. Jadi itu budi pekerti yang baik itu adalah kalau dikaitkan dengan akhlak gitu ya, perbuatan kita atau keseharian kita, langkah tata cara kita dalam keseharian. Karena Rasulullah itu diutus untuk mempersempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dulu waktu zaman sebelum Rasulullah diutus tuh di Saudi itu kan di zaman jahiliyah lah di Arab. Makanya segala sesuatunya, akhlaknya atau tingkah lakunya itu tidak beraturan. Makanya Rasulullah diutus tugasnya untuk menyempurnakan akhlak. Ya sampai sekarang pun sama kita harus mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh-contoh budi pekerti yang baik, yaitu di antaranya ada sebagian ini. Yang pertama, menghormati sesama yang muda ke yang tua yang ke yang muda, terus yang anak ke orang tua ke anak gitu. Jadi sekarang menghormati itu sesama orang tua itu udah kewajibannya. Orang tua ke anak, orang tua suami ke istri. Kadang-kadang sekarang sudah mulai gadget atau HP. Kalau diajak ngobrol tuh main HP aja gitu. Kadang-kadang nggak nyambung gitu. Ditanya tuh ngobrol kemana itulah. Sekarang kayaknya udah mulai ada ya istilahnya HP itu ya, medsos itu udah mulailah istilahnya merusak generasi. Kadang-kadang juga kita kalau sama istri ngobrol suka main HP gitu, nyambung gitu. Karena ya itulah, karena itu mungkin di sini kita harus sesama menghormati ke yang tua ke yang muda, anak ke orang tua ke anak, dan yang muda pun istilahnya menghormati kepada yang tua gitu. Yang tua pun ya istilah sama ke yang muda gitu. Sebetulnya ini masalah akhlak ini kita alhamdulillah sudah dibahas nih sama Ustadz Nuruddin nih sampai 27 bab yang saja sampai terakhir Ujlah itu kalau salah kajian Al-Hikamnya yang dibawakan oleh Ibnu Taymiyah As-Sukandari ya. Alhamdulillah itu kita istilahnya belajar akhlak yang mungkin suka ikuti kajian Ustadz ya, kita tahulah ini akhlak semua digembleng gitu. Sementara kan Ustadz ini pengajarnya masih muda, muridnya ini saya angkut semua angkatan kolot. Tapi alhamdulillah beliau istilahnya memberikan nasihat. Kita juga merasa alhamdulillah ilmunya kan dapat gitu. Walaupun kita tidak merasa tua, tapi ya tidak merasa tua, udah tua gitu ya. Tapi ustadznya muda alhamdulillah gitu ya. Jadi kita menerima ilmunya lah. Kita tidak mentang-mentang udah tua tidak mau menerima gitu. Tapi alhamdulillah ustadznya masih muda, tapi istilahnya mengajarkan akhlak alhamdulillah dipraktekkan gitu ya. Dia hormat kepada yang lebih ke atasnya, malah ke muridnya juga.
Kalau saya salaman tuh cium tangan, padahal saya muridnya. Tapi dibalik, tapi alhamdulillah itu mungkin salah satu gemblengan akhlak gitu. Jadi ya saya juga kaget nih, oh ini murid ke guru gitu, guru ke murid gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan saya diberi kesehatan dan ilmunya yang apa diterima bisa diamalkan oleh kita semua saja. Amin. Dan bisa dilanjut nanti mungkin bulan Syawal. Nanti bagi yang suka mau ikut silahkan, itu kajiannya berseri. Nah yang kedua adalah menolong sesama katanya Budi Pekerti. Jadi menolong sesama itu adalah kita istilahnya membantulah sesama, istilahnya apalagi saudara, sesama tetangga, sesama apa, apalagi dalam bulan Ramadan ini kita istilahnya apa merasakan kalau lapar gimana, seperti Pak Juri kemarin bilang harus lebih peka lah, jangan sampai kita kenyang sementara tetangga kita tidak makan gitu kan, atau kelaparan gitulah istilahnya apa, harus lebih saling menolong kepada yang membutuhkan. Insya Allah kalau kita menolong, ya Allah akan memberikan jalan dan akan diganti apa yang telah kita bantu sesama manusia gitu. Yang ketiga adalah saling memaafkan. Yang saling memaafkan ini kadang-kadang kita tuh merasa sulit nih memaafkan tuh ya. Biasanya yang di atas tuh yang ke bawah, atau yang di bawahnya tuh kadang-kadang suka gengsi gitu ya. Kadang-kadang kalau ada kesalahan minta maaf, kadang-kadang diam-diam gitu ya. Padahal kata Rasulullah tuh tidak boleh 3 hari kita saling berdiam diri gitu. Jadi kadang-kadang kita meminta maaf setahun sekali aja gitu. Pas Lebaran itu pun pakai stiker, istilahnya pakai HP, nggak langsung gitu ya. Pada intinya kalau kita ada kesalahan langsung aja kita, istilahnya itu jangan gengsi lah. Jadi istilahnya baik itu suami ke istri, istri ke suami ya, istilahnya apa? Kalau ada kesalahan langsung aja kita minta maaf gitu. Karena supaya apa? Kita lega gitu ya, tidak apa tenang gitu kalau udah saling memaafkan. Nah, yang keempat adalah berbicara yang baik. Jadi budi pekerti juga adalah berbicara yang baik, itu adalah segala sesuatu bicara kita itu harus yang baik. Kata Rasulullah itu dalam satu hadisnya, fal yaqul khairon aw liyasmut, berbicaralah yang baik kalau nggak diam gitu. Jadi kita sesama tetangga, sesama saudara, atau sesama ya walaupun bercanda apa ya istilahnya, berbicaralah yang baik gitu, jangan sampai menyakitkan gitu, jangan sampai tersinggung gitu ya orang tuh. Jadi lebih baik walaupun ini dipikir dulu gitu, jangan istilah nama asal jeplok lah gitulah istilahnya mah gitu. Jadi harus berbicara yang istilahnya yang benar, yang baik gitu. Yang kelima, yang terakhir adalah tawadu, rendah diri dan tidak sombong. Nah ini adalah kebanyakan orang merasa ilmunya tinggi, misalnya merasa orang kaya, merasa punya rumah bagus, mewah dan sebagainya, punya mobil, itu merasa itu sombong gitu ya. Kadang merasa itu suka istilahnya kalau itu merasa lebih gitu dari yang, dan suka kadang-kadang merendahkan kepada yang biasa-biasa aja gitu. Padahal itu di dalam Islam itu tidak boleh gitu. Jadi kita mah semakin tinggi ilmu, semakin kaya harta, semakin diberi oleh Allah kepercayaan di dunia ini, harta, jabatan apa itu kita tuh harus rendah diri gitu. Jadi harus tawadu gitu, jangan sampai sombong. Bukan berarti tawadu tarabuadu ya, ini mah tawadu rendah diri gitu. Jadi kita kalau belum disapa tuh biasanya kalau orang kaya tuh si nanya apa duluan aja gitu. Padahal kita tuh sesama ini harus saling ya istilahnya mah ya rendah diri lah gitu. Rasulullah pun istilahnya kalau dianiaya di apa tuh ya rendah diri lah, tidak sombong gitu ya. Jadi ya intinya mah kita harus diamalkan ini budi pekerti atau akhlak katanya. Akhlak untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita ingin melihat akhlak Rasulullah itu adalah di Al-Quran, katanya khuluqu Rasulullah Al-Quran gitu saja. Jadi akhlak keseharian Rasulullah itu adalah di Quran gitu. Jadi kita harus mencontoh akhlak Rasulullah dengan belajar, dengan istilahnya apa, mau membaca riwayat-riwayat beliau Rasulullah SAW, karena semua udah dipelajari mulai dari hal-hal yang kecil sampai semua kehidupan di dunia ini ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Ya demikianlah kultum ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi jemaah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita dan diberi umur juga untuk menamatkan menjalankan ibadah Ramadan sampai selesai dan menjadi orang yang takwa la'alakum tattaqun, dan mudah-mudahan kita ini juga diberi oleh Allah untuk diberi kesehatan. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.